Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami ya untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Audit Sistem Informasi. Next. Eh, Sebelum kita lanjut lebih ke materi, sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Avandi, kemudian ada rekan saya Tri Susanti, dan ada rekan saya lagi yaitu namanya Jose Manuel Budiman, dan yang terakhir ada Steven Salim. Next. Nah, selanjutnya itu kita akan hasil diskusi kami itu adalah penggunaan metode COVID-5 pada PT Katindo Utama ini. Kita coba next lagi, kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, latar belakang perusahaan. Nah, kita akan mencari tahu, maksudnya kita akan ini dulu nih untuk latar belakang perusahaan yang PT Katindo Utama ini. Nah, PT Katindo Utama merupakan perusahaan yang berada di Komplek Ruko Vanindo, Jalan Brigjen Katamso nomor 10 dan 11 Tanjung Uncang, Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang supply dan menyediakan berbagai material pembangunan rumah, pembangunan kapal atau shipyard, alat perlindungan bekerja atau safety equipment, dan kelengkapan lainnya. Next. Latar belakang audit. Kegiatan penjualan utama yang dilakukan oleh PT Katindo Utama ini adalah secara on-site, online, dan e-commerce, Shopee, dan e-commerce lainnya. Nah, perusahaan menghadapi kesulitan dalam melayani kebutuhan pelanggan akibat dari penggunaan IT infrastruktur yang kurang memadai di perusahaan PT Katindo Utama ini. Oleh karena itu, audit sistem informasi dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang ada di dalam perusahaan PT Katindo Utama ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi saya Jose Manuel Budiman akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke apa yang kita audit, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari audit sistem informasi. Jadi, audit sistem informasi adalah cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada dalam sebuah organisasi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dimiliki dan dipakai telah sesuai dengan visi misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Di sini juga bisa menguji performa sistem informasi dan untuk mendeteksi resiko-resiko dan efek potensial yang mungkin timbul. Nah, jadi apa tujuan daripada audit sistem informasi ini? Jadi tujuan dari sistem informasi ini, audit sistem informasi ada yang pertama untuk mengamankan aset. Jadi mengamankan aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencangkup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian ada untuk menjaga integrasi data, yang dimana memiliki arti data memiliki atribut kelengkapan, baik, dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Nah, jadi tanpa menjaga integritas data, suatu organisasi tidak dapat memperlihatkan potret perusahaannya dengan benar, atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Karena itu, perlu adanya audit sistem informasi. Kemudian ada juga untuk menjaga efektivitas sistem. Jadi sebuah sistem informasi dapat dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Jadi perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem atau user itu apakah sistem sudah dapat menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi pengguna atau user, misalnya dalam pengambilan keputusan. Biasanya audit efektivitas dilakukan setelah suatu sistem telah berjalan dalam beberapa waktu. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan, perlu dimodifikasi, atau sistem sudah tidak layak digunakan sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Nah, kemudian kita juga ada mencapai efisiensi sumber daya. Dikatakan efisien jika perusahaan atau organisasi menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan semaksimal mungkin. Jadi, pada praktiknya sebuah sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak atau software, sarana komunikasi, dan juga tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Baik, selanjutnya adalah untuk audit sistem informasi, yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode COVID-5 atau Control Objective for Information and Related Technology 5. Jadi, COVID
dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institute IT Governance. Jadi COBIT pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 dengan merupakan alat yang disiapkan untuk mengatur teknologi informasi. Nah, kemudian COBIT ini dikembangkan untuk digunakan secara publik atau umum dan telah diterima menjadi standar yang baik bagi praktek pengendalian dan keamanan TI atau teknologi informasi yang menyediakan sebuah kerangka bagi pengelola, user atau pengguna, audit informasi, dan pelaksana pengendalian dan keamanan. Nah, jadi COBIT diterbitkan oleh Institute IT Governance ini memungkinkan perusahaan atau institusi untuk mengimplementasi pengaturan teknologi informasi secara efektif dan pada dasarnya dapat diterapkan di seluruh organisasi. Khususnya komponen pedoman manajemen COBIT yang berisi sebuah respons kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen bagi pengukuran dan pengendalian teknologi informasi dengan menyediakan alat-alat untuk menilai dan mengukur kemampuan teknologi informasi sebuah institusi dengan 34 teknologi informasi COBIT. Alat-alat itu berisikan alat elemen pengukuran kinerja, daftar faktor kritis kesuksesan atau CSF, dan juga model maturity untuk membantu dalam benchmarking dan pengambilan keputusan bagi peningkatan kemampuan. Nah, komponen COBIT ini juga terdiri dari executive summary, framework, control objective, audit guidelines, implementation toolset, dan juga management guidelines. Oke, jadi untuk COBIT 5 memiliki 5 prinsip kunci untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Yang pertama adalah menemukan kebutuhan stakeholder, mencakup ujung ke ujung enterprise atau organisasi, mengaplikasi yang tunggal dan mengintegrasi framework, mengaktifkan pendekatan holistik, dan juga memisahkan tata kelola dengan manajemen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan audit pada perusahaan. Jadi pada penerapan audit perusahaan ini yang akan kita lakukan pertama adalah menentukan ruang lingkup audit, tujuan audit, mengumpulkan bukti audit, kesimpulan dari hasil audit yang telah kami lakukan di penelitian ini, dampak terhadap perusahaan, dan rekomendasi terhadap perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Steven Salim. Jadi selanjutnya saya Steven Salim akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit. Jadi perusahaan yang menjadi target kegiatan audit ini adalah PT Katindo Utama. Jadi untuk ruang lingkup dari audit yang akan dilakukan yaitu berada di lingkup software, hardware, dan juga network scope-nya. Jadi yang pertama dari software kita meliputi WhatsApp, GF Accounting, dan Yahoo. Kemudian di hardware scope meliputi komputer, flash disk, printer, scanner, dan modem. Kemudian untuk network ISP atau Internet Service Provider untuk menunjang aktivitas online. Terus kita bagi dari yang pertama yaitu software scope, yaitu ada 3 aplikasi utama yang digunakan. Yaitu yang pertama dari WhatsApp, digunakan sebagai media komunikasi kepada customer dan juga vendor. Kemudian yang kedua ada Yahoo Mail sebagai media komunikasi pengiriman file penting berupa PO, quotation, letter, SOA, payment slip, invoice, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada GF Accounting atau akuntansi yang digunakan untuk pengontrolan inventory, menghasilkan invoice penjualan hutang dan piutang, kemudian laporan keuangan. Perusahaan ini menggunakan sistem license USDT untuk user yang telah lunas pembayaran dan akan mendapatkan USDT tersebut. Kemudian jumlah user yang digunakan secara bersamaan juga dibatasi sesuai dengan license yang telah dibeli. Next. Kemudian selanjutnya dari sisi hardware dan network scope. Jadi yang pertama digunakan yaitu komputer, yang digunakan untuk penunjangan penggunaan software yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian printer untuk mencetak keperluan dokumen perusahaan. Kemudian flash disk untuk penyimpanan file penting ataupun transfer antar hard drive. Kemudian scanner untuk proses mendigitalisasi dokumen, kemudian modem untuk menerima dan menyalurkan data terhadap internet. Yang terakhir yaitu network scope, yaitu untuk dalam case ini PT Katindo menggunakan IndiHome sebagai ISP-nya untuk menunjang penggunaan internet. Tujuan audit, jadi tujuan audit yaitu meningkatkan kualitas pengendalian, keamanan, dan integritas
data dari sistem informasi yang digunakan dalam lingkungan teknologi informasi perusahaan, serta meminimalkan risiko yang akan terjadi yang dapat memberikan kerugian bagi perusahaan. Kemudian ada pengumpulan bukti audit. Jadi pada tahap ini auditor mengumpulkan bukti-bukti yang menggunakan metode penelitian lapangan dengan mendatangi objek secara langsung. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu dokumentasi, itu dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi, yaitu dengan melakukan kunjungan ataupun observasi langsung ke lapangan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri. Baik, perkenalkan nama saya Tri Susanti akan menjelaskan bagian mengenai kesimpulan hasil audit. Jadi pada bagian kali ini kita akan menjelaskan 3 bagian, yaitu kesimpulan, rekomendasi terhadap perusahaan, dan juga dampak yang akan terjadi terhadap perusahaan tersebut. Jadi kesimpulan merupakan kesimpulan dari penelitian ini ialah setelah melakukan tahapan pengumpulan data dapat disimpulkan beberapa hasil temuan audit yang akan ditampilkan pada tabel atau slide berikut. Kemudian tabel tersebut juga akan berisikan mengenai rekomendasi terhadap perusahaan, apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan hasil audit. Kemudian apabila rekomendasi tersebut misalnya tidak dilakukan oleh perusahaan, maka dapat dijelaskan dampak yang akan terjadi pada perusahaan tersebut. Boleh next? Oke, yang pertama, kesimpulan pertama didapatkan bahwa perusahaan atau PT Katindo Utama ini tidak ada alat proteksi hardware. Jadi, dengan kesimpulan ini akan berdampak kepada perusahaan, yaitu terjadi kerusakan hardware. Sehingga rekomendasi dari kami, pihak yang mengaudit, adalah sebaiknya setiap hardware dilengkapi dengan alat proteksi. Yang kedua ialah peraturan makan dan minum saat di sekitar IT infrastruktur, seperti keyboard atau komputer. Dampaknya sama, yaitu kerusakan hardware, sehingga rekomendasinya ialah menerapkan peraturan secara adil kepada setiap karyawan. Yang ketiga ialah tidak membatasi sistem umur password. Dampak yang mungkin terjadi ialah terjadi pembobolan password oleh orang lain yang bisa berdampak pada pengambilan data ataupun informasi yang dapat disalahgunakan. Sehingga rekomendasi yang dapat dilakukan ialah menetapkan penggantian password secara frekuensi yang telah ditentukan. Misalnya setiap 3 bulan sekali sistem tersebut melakukan penggantian password. Kemudian selanjutnya ialah tidak ada penggabungan huruf, angka, dan simbol pada password. Jadi dampaknya ialah kebocoran data perusahaan, dan rekomendasi yang dapat diberikan ialah membuat password dengan menggabungkan berbagai bentuk angka dan huruf, sehingga tidak mudah dilacak atau tidak mudah ditebak oleh orang lain. Kemudian next. Kemudian yang kelima ialah sistem aplikasi tidak membatasi kegagalan login akses, sehingga berdampak pada terjadinya pencurian data yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan ialah menambahkan fitur automatic close saat salah menginput password. Misalnya pada sistem tersebut apabila orang lain yang tidak mengetahui password tersebut seperti mendemak saja, kemudian mereka menginput password sebanyak 3 kali, maka sistem tersebut akan close secara otomatis. Selanjutnya ialah respon yang lama pada sistem aplikasi GF. Dampaknya ialah kurangnya produktivitas dan efektivitas yang dikerjakan oleh karyawan. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan ialah karena aplikasi ini menggunakan jaringan internet, ialah rekomendasinya meningkatkan kapabilitas internet menjadi kelajuan yang lebih tinggi. Next ialah menggunakan weak security pada login system maupun komputer, sehingga berdampak pada terjadinya pembobolan dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, yang dapat kami rekomendasikan ialah menggunakan strong password seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti menggunakan penggabungan simbol, angka, maupun huruf kapital. Kemudian selanjutnya ialah tidak menggunakan emergency alarm. Jadi maksudnya di sini jika in case dalam perusahaan tersebut hardware atau IT infrastrukturnya dicuri, maka tidak akan diketahui apabila karyawan tidak berada pada bangunan tersebut. Sehingga emergency alarm ini sangat dibutuhkan untuk keamanan IT infrastrukturnya. Apabila tidak dilakukan, maka mungkin akan berdampak pada tindakan pencurian terhadap IT infrastruktur, sehingga rekomendasi yang diberikan ialah melakukan instalasi pada setiap departemen. Artinya setiap departemen menggunakan emergency alarm ini. Next.
Selanjutnya ialah masih menggunakan sistem operasi yang tidak up to date. Dampaknya ialah rendahnya tingkat keamanan data. Seperti yang kita ketahui, jika menggunakan sistem operasi yang lebih canggih, maka tingkat keamanan data juga akan lebih tinggi. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan ialah misalnya masih menggunakan Windows 7, maka dapat diupdate menjadi Windows 10. Kemudian selanjutnya ialah tidak melakukan backup data secara rutin. Dampak yang dapat terjadi ialah data akan hilang. Misalnya data 5 tahun atau 3 tahun yang lalu tidak di backup, maka tidak akan dapat dicari jika tidak melakukan backup. Rekomendasi yang dapat dilakukan ialah melakukan backup secara berkala, misalnya 1 tahun sekali atau beberapa bulan sekali. Kemudian selanjutnya ialah tidak menggunakan software untuk mendeteksi program berbahaya. Jadi di sini maksudnya ialah tidak menggunakan antivirus, sehingga dampak yang terjadi ialah data dapat hilang atau dicuri. Rekomendasi yang dapat diberikan ialah menggunakan software pelindung atau antivirus. Selanjutnya adalah provider jaringan masih dapat digunakan oleh publik. Dampak yang terjadi ialah data perusahaan dapat diakses oleh pengguna eksternal. Jadi di sini maksudnya yang bukan menjadi karyawan PT Katindo ini juga bisa mengakses jaringan atau WiFi yang disediakan di perusahaan ini, sehingga jika menggunakan jaringan yang sama, maka data akan mudah untuk disebarluaskan. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan ialah membatasi pengguna lain yang bukan internal, eksternal maksudnya di sini, untuk terhubung dalam satu jaringan yang sama. Kemudian selanjutnya ialah tidak menerapkan main email dalam pengiriman dokumen. Jadi di sini main email maksudnya jika pengiriman email dari A ke B, maka email tersebut harus terlink atau terhubung ke C, sehingga si C ini akan mengetahui email apa saja yang terjadi di A dan B. Jadi sehingga dampak yang dapat terjadi jika tidak digunakan ialah terjadinya salah penggunaan nama perusahaan. Misalnya si A mempunyai bisnis lainnya di luar perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. Jadi tidak ada transparansi di PT tersebut. Sehingga rekomendasi yang dapat dilakukan ialah menggunakan sistem main email atau linking ke email utamanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.